Baik, kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang kependudukan dan ketenaga kerjaan. Ya. Jadi apa pentingnya membahas tentang kependudukan dan ketenaga kerjaan? Nanti kita akan lihat di sini. Dan tentunya tidak terlepas daripada apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Bicara soal politik dan ketenaga kerjaan atau politik ketenaga kerjaan. Maka tentunya persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya terutama soal kependudukan dan ketenagakerjaan, itu menjadi bagian juga yang perlu direspon secara politis tentunya. Ya, apalagi kita sudah pernah bahas bagaimana alur sebuah proses dari suatu tuntutan ya, atau aspirasi yang kemudian diproses oleh proses politik dan kemudian menghasilkan yang namanya produk perundang-undangan. Nah, dari produk perundang-undangan tersebut lalu kemudian diproses oleh pemerintah dan kemudian menghasilkan yang namanya kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut lalu kemudian diproses oleh administrasi publik atau administrasi negara, lalu kemudian menjadi yang namanya public service ataupun pelayanan publik. Nah, dari pelayanan publik itulah kemudian publik atau masyarakat atau rakyat merespon, ya, atau kalau kita bahas di sini adalah tenaga kerja itu adalah publik atau masyarakat kita, ya, atau kelompok kepentingan. Maka kemudian kelompok kepentingan dalam hal ini adalah tenaga kerja yang akan memberikan sebuah respon terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau birokrasi, ya, birokrasi pemerintahan, dan kemudian merespon dalam bentuk feedback apakah nanti pada saat proses politik lagi atau pemilu itu akan memilih kembali wakil-wakil rakyatnya atau sebaliknya tidak memilih atau mengganti dengan yang lainnya. Nah, itu siklus yang terjadi. Nah, tentunya hal-hal tersebut terjadi karena respon publik atas apa yang mereka rasakan. Ya, itu salah satunya adalah seperti yang kita bahas hari ini nantinya, yaitu soal kependudukan dan ketenagakerjaan. Kita akan lihat bagaimana informasi-informasi mengenai kependudukan dan ketenagakerjaan yang saling terkait, yang kemudian harus direspon secara politik tentunya. Nah, untuk Anda ketahui bagaimana hubungannya penduduk dan tenaga kerja. Anda bisa lihat grafik ini ya. Nah, apa namanya ini? Bagan ini. Nah, Anda lihat dari sini penduduk ya. Penduduk itu terdiri dari penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Karena kita bahasnya di sini adalah soal tenaga kerja, maka tentu kita akan mengambil fokus pembahasan adalah penduduk yang penduduk usia kerja, atau bahasan kita adalah soal ketenaga kerjaan. Nah, tentunya penduduk dibagi dua, ada penduduk yang masuk dalam kategori usia kerja dan ada penduduk yang di luar usia kerja. Di mana penduduk di luar usia kerja itu adalah mereka yang umurnya masih di bawah 15 tahun. Ya, jadi mereka yang di bawah umur 15 tahun itu tidak diwajibkan atau tidak merupakan bagian dari usia kerja. Kita tidak hitung dia sebagai angkatan kerja nantinya. Atau yang umurnya 65 tahun ke atas. Nah, dalam artian 65 tahun ke atas juga tidak merupakan tenaga kerja yang diharapkan, gitu ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa usia kerja itu adalah usia 16 sampai dengan 64 tahun yang produktif, gitu. Karena di luar daripada itu maka dianggap sebagai penduduk yang tidak usia kerja. Oke, kita lihat di sini penduduk usia kerja itu ada dua, berbagi. Yang pertama adalah yang masuk kategori angkatan kerja dan ada yang bukan angkatan kerja. Ya, penduduk usia kerja itu terbagi dua lagi, ada yang angkatan kerja dan ada yang bukan angkatan kerja. Nah, maksudnya apa? Misalnya yang bukan angkatan kerja, usianya memang usia bekerja, tapi ternyata dia bukan angkatan kerja. Kenapa? Karena pekerjaannya adalah mengurus rumah tangga atau kemudian pensiunan atau lain-lain, gitu ya. Nah, kalau mengurus rumah tangga, oke, berarti dia tidak angkatan kerja. Nah, cuma di situ persoalannya ada pensiunan. Loh Pak, pensiunan itu umur berapa, gitu ya? Nah, untuk Anda ketahui bahwa misalnya di TNI itu
atau PNS ya, PNS itu usia pensiunnya di umur 58 tahun gitu ya. Padahal angkatan kerja itu kan usia kerja itu sampai umur 65 tahun ya atau 64 tahun. Tapi ternyata mereka sudah pensiunan. Berarti mereka walaupun tidak bekerja lagi, pensiun, tapi dia dihitung sebagai bukan angkatan kerja. Walaupun usianya adalah usia kerja gitu ya. Bahkan yang di sektor perbankan juga ada. Jadi mereka-mereka yang bekerja di perbankan itu malah pensiunnya lebih cepat lagi. Mungkin sekitar umur 43 atau 45 tahun sudah pensiun. Nah, selebihnya mereka harus mencari pekerjaan atau tetap menjadi ibu rumah tangga. Ya. Dulu TNI itu usianya ada yang pensiun di umur 48 tahun. Ya. Sekarang sudah dinaikkan menjadi sampai 58 jika pangkatnya perwira. Tapi jika pangkatnya adalah di bawah perwira, itu mereka pensiun di usia sekitar 55 kalau tidak salah, atau 53. Gitu ya. Nah, sehingga mereka bukan angkatan kerja, walaupun usianya adalah usia kerja. Oke, kemudian kita bahas yang angkatan kerja. Dalam artian dia usia kerja, lalu kemudian masuk dalam angkatan kerja. Posisinya seperti apa? Posisinya dia apakah bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau hari ini menganggur, gitu ya. Jadi yang kalau bicara tentang pengangguran hari ini berarti mereka yang usianya adalah usia kerja dan termasuk dalam angkatan kerja, lalu dalam posisi mencari pekerjaan atau menganggur. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi tidak seperti ibu rumah tangga terus dihitung sebagai pengangguran, atau pensiunan tadi dihitung sebagai pengangguran, tidak. Tapi mereka yang masuk kategori angkatan kerja dalam posisi hari ini sedang mencari pekerjaan atau sedang tidak bekerja atau menganggur. Gitu ya. Nah, kita lihat kemudian mereka yang bekerja itu adalah bekerja penuh, full employed, atau bekerjanya setengah menganggur. Ya, jadi mungkin kadang kerja, kadang tidak, ya, tapi mereka bekerja statusnya. Nah, sedangkan yang mencari pekerjaan atau menganggur itu kriterianya ada, pertama mereka yang mencari pekerjaan. Lalu kemudian ada mereka yang sedang mempersiapkan usaha. Jadi kalau Anda sedang berupaya untuk mempersiapkan satu usaha ya bagi menopang kehidupan Anda sehari-hari, maka Anda masuk dalam kategori sedang mencari pekerjaan. Atau kemudian Anda adalah bagian yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, ini juga masuk dalam kategori menganggur nih. Ya, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, atau kemudian mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Ini juga kategorinya masuk dalam menganggur ya atau sedang mencari pekerjaan. Nah, ini kriterianya yang mungkin Anda harus bisa pahami ya sehingga bisa merespon apa yang terjadi di publik pada saat ini. Misalnya ada pengumuman dari BPS, rilis BPS mengenai tingkat pengangguran terbuka. Nah, Anda harus pahami dulu itu maksudnya apa gitu. Ketika melihat angkanya yang katanya tinggi ya, kemarin Kepri termasuk yang kategori tinggi tingkat pengangguran terbuka ya, karena memang situasi hari ini pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 ya sampai dengan saat ini masih belum jelas situasinya, sehingga kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian masih membatasi operasional kerjanya. Nah, untuk dengan demikian maka tidak semua pekerja yang bisa dipekerjakan dan kapasitas produksi tentu juga menurun. Nah, ini kita harus lihat keterkaitan itu, konsekuensinya. Ya, jadi tidak hanya sekedar melihat angka. Kenapa angka ini muncul? Nah, maka kemudian kita harus analisis apa yang terjadi dengan di daerah kita. Nah, disitulah kemudian bisa melihat, menarik sebuah kesimpulan atau mereduksi atau kemudian mengambil ya tadi inferensi apa yang terjadi sebenarnya di sekitar kita dari sekedar angka kuantitatif tadi. Jadi tidak serta-merta langsung menuding, oh pemerintah gagal nih karena menyebabkan banyak terjadi pengangguran. Pemerintah belum ada upaya dan lain sebagainya. Ya, bisa saja itu terjadi. Ya, paling tidak kita harus memahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengangguran. Ya, atau yang bekerja itu seperti apa. Nah, jangan-jangan kita masuk kategori yang mana? Ya, apakah yang menganggur atau yang bekerja? Walaupun mungkin kita sedang sambil menjadi mahasiswa seperti saat ini. Itu yang saya pesankan kepada Anda, bahwa kita harus literasi digital kita harus mulai responsif ya, dan kemudian kritis gitu ya.
Jadi tidak sekedar menerima pemberitaan-pemberitaan atau judul-judul berita yang sangat fantastis, tapi kita tidak mencoba menganalisisnya terlebih dahulu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Baik, ini ya tadi ya, untuk kita detailkan lagi. Jumlah penduduk ya, ada penduduk usia kerja, umurnya 15 sampai 64 tahun. Lalu kemudian penduduk bukan usia kerja, yaitu 0 sampai 14 tahun atau lebih dari sama dengan 60 tahun, gitu ya. Makanya kalau ada anak-anak usia di bawah 14 tahun yang bekerja, itu sebenarnya sudah melanggar undang-undang, gitu ya, karena anak-anak tidak bekerja harusnya, tapi mereka adalah bersekolah. Nah, sebenarnya orang tuanya bisa dituntut secara hukum, gitu ya, karena membiarkan anak itu bekerja, karena usia kerja itu adalah umur 15 ke atas sampai 64 tahun. Jadi kalau ada orang atau Anda mempekerjakan anak yang usianya 0 sampai 14 tahun, maka itu bisa dianggap mempekerjakan anak di bawah umur, ya. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi hati-hati Anda ketika nanti misalnya mau membuka usaha atau melibatkan orang untuk bekerja, maka Anda lihat dulu usianya usia kerja atau tidak. Karena kalau dia usia anak, maka akan mengancam Anda dianggap sebagai mempekerjakan anak di bawah umur, ya. Nah, saya ini lagi tadi walaupun sudah kita bahas, penduduk usia kerja itu pertama ada angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja dan sedang mencari pekerjaan. Lalu kemudian bukan angkatan kerja, penduduk usia kerja tapi tidak sedang mencari pekerjaan, misalnya ibu-ibu rumah tangga atau anak sekolah, gitu ya. Ya, Anda masuk kategori itu juga nih, sebagai mahasiswa atau sebagai anak sekolah usia 15 sampai dengan 21 itu kan usia untuk SMA dan kemudian usia perguruan tinggi ya, kuliah di perguruan tinggi. Nah, sehingga bisa saja Anda walaupun usianya usia kerja bisa bekerja, tapi Anda bukan angkatan kerja karena Anda berstatus sebagai mahasiswa, gitu ya. Nah, sedangkan angkatan kerja itu yang seperti apa gitu loh. Bagi yang bekerja itu kerjanya bisa lebih atau sama dengan 40 jam per minggu atau kemudian kurang 40 jam per minggu. Judulnya bekerja. Jadi walaupun kerjanya kurang dari 40 jam per minggu, ya misalnya kalau satu hari itu 8 jam normalnya orang bekerja, ya. 8 dikali dengan 7 hari atau ya normalnya orang kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu misalnya, ya dikalikan, atau dia bisa saja bekerjanya di bawah itu, tidak sampai 40 jam. Ya, misalnya cuma 16 jam ya, atau 2 hari atau 3 hari dalam seminggu, itu tetap judulnya bekerja, bukan pengangguran. Nah, atau yang tidak bekerja sama sekali berarti tidak dalam kategori ini, tidak ada kerja sama sekali gitu. Mau 1 jam atau 2 jam tidak ada, ya. Oke, sekarang kita lihat kondisi penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus di tahun 2020. Itu ya. Anda bisa lihat hari ini apa yang mendominasi itu adalah generasi Z. Generasi Z ini kita bisa lihat nanti usianya yang paling banyak termasuk generasi milenial dan generasi X. Nah, tentunya generasi Z, milenial, generasi X ini adalah mereka-mereka yang sangat diharapkan sekali menjadi angkatan kerja yang sangat produktif gitu loh, sebagai hasil dari sebenarnya ketika jumlah penduduk di satu negara itu sangat besar, ini adalah sebuah potensi yang sangat luar biasa bagi sebuah negara, gitu ya. Kalau angkatan kerjanya juga besar, ya ini sebuah potensi bagi sebuah negara dengan catatan mereka bekerja. Tapi kalau mereka semuanya jadi pengangguran, tentu akan membebani negara. Nah, kalau kita lihat porsi generasi Z, milenial, dan generasi X, tentu mereka-mereka yang hari ini sangat akrab sekali dengan teknologi. Nah, kalau mereka tidak akrab dengan teknologi, maka kemudian akan menjadi orang-orang yang tidak produktif tentunya. Apalagi di keadaan revolusi industri 4.0 ya. Nah, tentunya semuanya akan dihadapkan pada situasi harus akrab dengan teknologi. Nah, tentunya juga ini yang akan diukur sebagai sebuah keadaan yang produktif atau tidak dari angkatan kerja tersebut. Oke, kita lihat distribusi tenaga kerjanya lebih banyak di mana, ya. Nah, di lapangan usaha apa? Kalau kita lihat di sini dari hasil sensus ekonomi ya, 31,54% itu sebagian besar bekerja di lapangan usaha
perdagangan besar, di perdagangan ya, di sektor perdagangan. Nah, lalu kemudian 23% itu ya, 23% di sini bekerja di sektor industri pengolahan, gitu ya, bekerja sebagai buruh ya, dan nanti kita lihat kriterianya. Nah, Anda bisa lihat bahwa ternyata sebagian besar orang bekerja di sektor perdagangan besar, maka sangat berpengaruh sekali kalau sebuah lapangan usaha itu dibatasi misalnya. Ya. Kenapa kemudian kita tidak bisa begitu saja mengambil sebuah kebijakan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini menutup segala aktivitas lapangan usaha. Anda bisa lihat ternyata orang yang bekerja di sektor perdagangan besar, ya, perdagangan ini, ya termasuk mungkin usaha jasa restoran dan kedai kopi dan lain sebagainya ini sangat besar sekali gitu, yang kerja di toko dan sebagainya. Nah, 31,50%. Kalau lapangan usaha itu ditutup total, tidak beroperasi karena pandemi COVID-19, maka Anda bayangkan ada 31,54% nih tenaga kerja yang kemudian akan tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Ya, tentu akan berpengaruh terhadap kondisi negara kita. Ditambah lagi 23% ini industri pengolahan ya. Industri pengolahan ini ya bisa saja pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik itu ketika operasionalnya berhenti total, ya maka akan bermasalah nih, ada 23% tenaga kerja yang akan mengalami menjadi pengangguran. Gitu. Sehingga memang ini yang harus disiasati oleh pemerintah untuk bagaimana penanggulangan pandemi COVID-19 juga bisa dilakukan, tapi juga sektor-sektor lapangan usaha tetap bisa beroperasi. Karena bukan bicara soal produksi saja untuk meningkatkan ekspor bagi negara, ya, tapi juga bicara tentang bagaimana tenaga kerja ini ketika mereka tidak bekerja. Otomatis kalau tidak bekerja tidak mungkin pengusaha akan mampu membayar mereka karena tidak ada produksi yang dilakukan dan tidak ada ekspor yang bisa dilakukan, atau kemudian tidak ada barang yang bisa dijual gitu ya, ketika tidak beroperasi gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian Anda dalam kondisi seperti saat ini. Contoh ini juga yang biru ini 11,66%. Di sini adalah penyediaan akomodasi. Ya, ini mereka-mereka yang bekerja di sektor hotel ya, misalnya pariwisata, ini ada di sini. Nah, bayangkan ketika pariwisata kita sudah berhenti cukup lama, ya, tentu ada 11,66% ini orang-orang yang akan mengalami situasi bermasalah. Ya, bisa saja mereka tidak bekerja lagi hari ini karena tempat mereka bekerja tidak ada pengunjung, tidak ada tamu, lalu kemudian tidak bisa membayar gaji. Siapa yang sanggup misalnya Anda bayangkan dari tahun 2020 bulan Maret sampai dengan saat ini di bulan Oktober 2021 ya, bisa membayar gaji full mereka ya sangat sulit sekali. Oleh karena itu, pemerintah masih memberi kesempatan kepada sektor-sektor usaha tadi, tapi dengan catatan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Ya, tetap beroperasi, tapi dengan ada mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu alasan-alasan. Yaitu politis, gitu loh. Nah, jadi dalam rangka untuk memperhatikan ataupun kemudian melayani tenaga kerja ini supaya tidak kehilangan pekerjaan, ya salah satunya adalah kebijakan pemerintah seperti itu. Tetap membolehkan operasional produksi atau melayani di sektor-sektor tadi, tapi dengan catatan ada protokol kesehatan. Nah, ini yang mungkin kita harus bisa sama-sama menjaganya, gitu ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang jelas, tidak ada kebijakan dari pemerintah yang ingin menghancurkan kehidupan daripada masyarakatnya ataupun manusia tentunya. Idealnya seperti itu. Nah, ini tadi secara spesifik kita lihat ya. Anda bisa lihat data-data ini bisa Anda dapatkan di BPS dan bisa jadi data awal untuk Anda menulis sebuah usulan penelitian kalau Anda tertarik meneliti tentang dampak dari pandemi COVID-19 terhadap ketenaga kerjaan misalnya. Anda bisa lihat di sini. Gitu ya. Ini ada perbandingan. Nah, data-data ini yang kemudian Anda baca gitu loh. Nah, Anda baca kemudian Anda lihat informasi apa yang Anda peroleh di sini. Nah, misalnya Anda bisa lihat di sini ya. Dari data yang ada ternyata yang paling kita lihat persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Jadi kalau kita lihat di sini hari ini orang yang masih masih tinggi persentasenya masih bekerja ya, itu adalah di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. 29,59%. Padahal tadi kalau kita lihat data sebelumnya grafik ya, itu menunjukkan bahwa di sektor ini ya, yang 18 yang G
perdagangan besar dan eceran. Ya. Ini ternyata yang masih bekerja 19,20%, gitu ya. Padahal tadi data sebelumnya itu cukup tinggi 34 sekian, berarti ada banyak orang yang terdampak. Dan yang hari ini masih eksis bekerja sampai bulan Februari adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian karena mungkin tidak berkerumun ya. Orang bekerja di ladang atau di sawah atau di kebun itu tidak mesti harus rame-rame, maka mereka masih tetap bisa bekerja. Lalu di sektor kehutanan juga mungkin tidak banyak orang ya bekerja di sana, tidak ada kerumunan, dan perikanan juga begitu. Nelayan-nelayan bekerja tidak mesti harus berkerumun. Ya. Nelayan kita apalagi nelayan pesisir itu pergi ke laut mungkin sendiri-sendiri secara individu, gitu ya. Sehingga mereka masih tetap eksis bisa bekerja. Lalu yang mungkin kita lihat sektor konstruksi juga masih rendah, ya. Sektor kedua yang cukup tinggi tadi ya perdagangan besar dan eceran, lalu kemudian industri pengolahan. Tetap ini yang menyumbang lapangan pekerjaan ya yang masih bisa diandalkan. Sehingga pemerintah, nah dari data ini kita sebagai orang politik ya, kemudian melihat di mana yang memang harus dijaga oleh pemerintah karena sangat berkontribusi bagi lapangan pekerjaan. Oleh karena itu kalau kita lihat di sini maka pertanian, kehutanan, perikanan ini tentu ada kebijakan tersendiri ya, karena mereka tidak berkerumun tentunya pemerintah bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang agak lebih longgar. Lalu kemudian industri pengolahan atau kemudian perdagangan besar dan eceran. Nah, di sini tadi ya bahwa sektor-sektor usaha perdagangan ya tentu harus tetap bisa beroperasi supaya mereka tidak tutup sama sekali. Kalau tutup maka akan berdampak pada tenaga kerjanya ya. Mungkin tidak akan bekerja. Sehingga mungkin pemerintah cenderung menerapkan. Nah, kalau Anda lihat ada pembatasan jam misalnya kan, secara idealnya harusnya ditutup semuanya karena supaya orang tidak melakukan aktivitas. Tapi kan tidak mungkin karena kalau ditutup total maka akan berdampak terhadap para pekerja paling tidak. Nah, ketika orang tidak bekerja maka tidak ada penghasilan. Nah, kalau tidak ada penghasilan maka akan berdampak secara sosial yang cukup meluas tentunya. Oleh karena itu pemerintah tetap membuat kebijakan boleh buka tapi dengan catatan pembatasan-pembatasan. Misalnya jumlah di dalam ruangan hanya 50% ya, atau jam operasionalnya tidak lagi full sampai jam normal ya. Sebagaimana kita lihat misalnya di mall ya, jam operasional mall itu jam 8 sudah tutup, jam 8 malam, tapi diizinkan untuk dibuka supaya orang yang bekerja di sektor-sektor retail tadi tetap bisa bekerja. Anda bayangkan kalau itu ditutup total, ya, bukan saja menyulitkan kita sebagai masyarakat awam, tapi juga mereka yang bekerja ini akan kehilangan pekerjaan karena pengusaha yang menjalankan lapangan usaha itu tentu tidak akan bisa beroperasi kalau jamnya sangat terbatas sekali atau bahkan tutup dan tidak akan punya penghasilan tentunya untuk bisa membayar gaji para pekerja. Nah, ini yang Anda bisa lihat. Jadi dari data kita sudah bisa mengambil sebuah informasi. Informasi itulah yang kemudian diolah, diproses untuk dibahas baik secara politik atau kemudian menghasilkan sebuah kebijakan. Ya, jadi tetap apapun yang dibuat itu tentu harus berdasarkan kepada data. Ya. Nah, ini sambungannya tadi ya. Nah, jasa pendidikan juga begitu, masih cukup tinggi ya perannya lapangan usaha ini. Masih bisa beroperasional seperti biasa. Oke, ini kita lihat lagi persentase penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan utama. Nah, pekerjaan utamanya apa? Sekarang kita lihat yang paling tinggi tadi ya. Ini datanya. Ini di tahun 2021, di bulan Februari 2021. Di sektor lapangan usaha apa para pekerja ini masih eksis tetap bekerja? Kita lihat di sini yang paling tinggi ya, di 7, 8 dan 9 digabungkan ya. Yang hijau ini laki-laki, yang ini perempuan. Yang pinknya. Nah, Anda lihat yang paling tinggi ini 7, 8, 9 yaitu tenaga produksi, operator, alat-alat angkutan dan pekerja kasar. Nah, ini mereka yang berada pada level level low ya, level bawah. Dan ini sangat vital gitu loh. Kalau mereka tidak bekerja, maka otomatis tidak ada pergerakan pembangunan ataupun pelayanan dan lain sebagainya. Nah, kalau ini terjadi maka otomatis akan berdampak pada sektor-sektor yang lainnya. Oleh karena itu kita lihat bahwa tenaga produksi masih tetap jalan, operator alat-alat angkutan tetap jalan ya, transportasi jalan, hanya pembatasan pada jumlah penumpang ya.
Dan pekerja kasar ya sektor konstruksi ya. Para buruh-buruh yang bekerja di lapangan usaha konstruksi itu tetap bisa bekerja. Kalau tidak, maka pembangunan tidak bisa jalan. Sementara itu yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar, gitu ya. Jadi seperti yang Anda lihat sekarang proyek-proyek pemerintah, misalnya dia bangun jembatan atau kemudian bangun saluran air atau bangun drainase atau bangun batu miring, Anda lihat jumlah pekerjaannya kan sangat banyak. Nah, itu kan lapangan-lapangan atau sektor-sektor usaha yang sifatnya padat karya. Padat karya itu maksudnya melibatkan banyak orang. Nah, Anda bisa lihat kalau orang sudah bekerja dengan penghasilan satu hari misalnya dapat 40.000, nah maka paling tidak dia akan bisa membelanjakan uangnya itu untuk memenuhi kebutuhan satu hari, ya. Apakah untuk keluarganya di rumah atau untuk dirinya sendiri. Nah, ketika dia belanjakan uangnya untuk membeli bahan makanan, maka otomatis di sektor perdagangan juga akan menerima manfaatnya atau menerima dampaknya, ya, dari penghasilan yang diperoleh mereka yang bekerja dalam lapangan usaha padat karya tadi. Nah, itu yang saling kait-mengkait gitu ya. Nah, Anda lihat lagi berikutnya yang tinggi itu ada di 6. 6 itu adalah tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, sektor-sektor ini yang masih beroperasi ya walaupun jumlahnya terbatas, tapi sangat berkontribusi ya. Kalau tidak maka negara ini sama-sama sekali stuck ya, tidak bergerak gitu loh. Nah, ini yang akan berpengaruh terhadap perekonomian. Nah, ini yang kecil-kecil kita lihat misalnya tenaga kepemimpinan dan ketelaksanaan ya, itu ini jumlahnya tidak banyak gitu ya. Nah, kemudian ini lain-lainnya ya, tidak terlihat di sini. Atau ini yang nomor 5 tenaga usaha jasa. Ya, hari ini ternyata mereka yang bergender perempuan ini lebih banyak bekerja di lapangan usaha tenaga usaha jasa. Ya, mungkin laundry ya, buka jasa-jasa lainnya, mungkin buat kue di rumah mungkin dan lain sebagainya gitu ya, yang masih bisa dilakukan dalam kondisi serba keterbatasan saat ini. Oke, ini juga sama ya, kita mau lihat di lapangan usaha mana yang sangat besar. Ini jumlah nyata, jumlah realnya ya. Kalau tadi kan persentasenya saja. Nah, Anda bisa lihat di sini sektor yang paling tinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. UMK ini adalah usaha mikro, kecil ya, maksudnya skala usahanya. Dalam artian yang bekerja di sektor UMK usaha mikro kecil ini ada 125.729 orang gitu ya. Lalu yang bekerja di usaha menengah besar, jadi usaha yang besar ya, pabrik-pabrik besar ini 35.648 orang. Nah, Anda bayangkan kalau ini berhenti beroperasi maka ada sekian orang yang akan jadi pengangguran gitu loh. Itulah kenapa kemudian pemerintah masih tetap memberikan izin tapi dengan pembatasan-pembatasan dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, karena tadi kalau semua aktivitas ini berhenti maka kemudian akan muncul pengangguran yang sangat besar sekali gitu ya. Oke. Kondisinya bagaimana di Kepri misalnya? Kita lihat data di sini. Kepri, Kepulauan Riau. Nah, ini dia. Kepulauan Riau, mereka yang bekerja di UMK 320.607, yang di usaha menengah besar 321.518. Maka total pekerja kita ada 642.125 orang. Penduduk Kepri itu ada sekitar 2 juta. Ya. 2 juta penduduk Kepri. Kan tidak semuanya bekerja. Tadi kan ada usia kerja, ada yang bukan usia kerja. Nah, yang bukan usia kerja juga kan banyak. Nah, ini sekarang yang bekerja ada 642.125 orang. Kalau ini berhenti beroperasi, maka akan ada terjadi sekian pengangguran. Gitu loh. Jadi, memang pemerintah harus bijak dalam membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang akan berdampak tentunya kepada tenaga kerja. Dan ya, ingat sekali lagi bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah tidak terlepas dari keputusan-keputusan politik juga, gitu ya. Nah, itulah yang kita bahas dalam politik tenaga kerjaan. Nah, data-data ini akan menjadi input atau masukan bagi pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan ataupun kebijakan, baik secara politis ataupun secara public service. Nah, lalu kemudian kita lihat tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, berapa persentasenya, gitu loh. Perbandingannya, gitu ya. Anda lihat
angkatan kerja ini Indonesia ya bicaranya. Ini data Indonesia. Angkatan kerja kita ada 139 ini apa ya? Juta ya. 139 juta ya. Oh ya, sorry, juta orang ya. Ada 139 juta orang. Lalu kemudian yang bekerja ya, yang berpartisipasi itu ada berapa persen? Ada 68,08%. Nanti sisanya ini yang dia angkatan kerja tapi tidak berpartisipasi dalam bekerja. Hanya 68%. Berarti ada sekian orang nih yang harus ditanggung terpaksa. Baik ditanggung pemerintah oleh masyarakat gitu ataupun keluarga. Ini akan menjadi beban tentunya yang tidak bekerja. Jadi jumlah penduduk angkatan kerja itu sangat menjadi modal besar bagi suatu negara dengan catatan dia berpartisipasi dengan bekerja. Tapi kalau ternyata jumlah penduduk banyak tapi ternyata menganggur semuanya, ini akan menjadi beban bagi negara. Jadi tergantung bagaimana produktivitas dari angkatan kerja itu sendiri. Ini bekerja menurut status pekerjaan utama. Sama seperti tadi yang masih kita bahas. Penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama, mereka yang bekerja dengan upah atau gaji, ya, yaitu buruh, karyawan, dan pegawai. Maksudnya masih menerima upah dan gaji. Sangat besar ya, 39,68% pada 2020, dan sekarang turun. Jadi 37,02. 37,02 berarti ada orang yang kehilangan pekerjaan gitu ya di 2021 bulan Februari jika dibandingkan dengan di bulan yang sama di tahun yang berbeda tahun 2020 setahun yang lalu. Sedangkan mereka yang berusaha sendiri ya, maksudnya membuka lapangan usaha, berusaha dibantu buruh tetap ada 3,68%, ya. Berusaha dibantu buruh tidak tetap 16,sekian%, berusaha sendiri maksudnya wira usaha sendiri, wira swasta ya, 18,83% pada 2020, sekarang meningkat 19,57%. Berarti banyak orang yang kemudian membuka usaha sendiri ya, dengan melibatkan dirinya sendiri. Atau ini juga cukup lumayan besar mereka yang membuka lapangan usaha. Mungkin ini masuk dalam usaha mikro kecil ya mungkin ya, 16,49. Ya, jadi intinya malah yang meningkat itu adalah mereka yang membuka atau berusaha sendiri. Ya, bukan lagi yang bekerja dengan upah atau gaji, atau bukan yang bekerja pada orang lain, tapi mereka yang bekerja sendiri. Membuka usaha sendiri ya, lebih besar ternyata berkontribusi pada kondisi saat ini. Gitu. Bahkan meningkat posisinya. Lalu ada pekerja bebas ya, pekerja bebas berarti freelance ya, dia bisa bekerja apapun. Lalu pekerja keluarga ada 14,63% ya pada posisi hari ini. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Baik, sekarang apa yang dimaksud dengan tenaga kerja atau manpower? Tadi juga udah kita bahas, gitu ya. Kita ulang kembali dalam slide ini. Yaitu penduduk dalam usia kerja, kalau menurut internasional itu 15 sampai 64 tahun. Ya, kalau menurut BPS Indonesia umur 15 tahun ke atas, tapi intinya sampai batas 65, gitu ya. Nah, terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, tenaga kerja itu adalah jumlah penduduk di suatu negara pada suatu kurun waktu tertentu yang secara potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Jadi yang dikatakan angkatan kerja itu adalah orang-orang yang diharapkan bisa berpotensi memproduksi barang dan jasa. Jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, ya, maksudnya aktivitas produksi. Nah, menurut Badan Pusat Statistik menggunakan konsep angkatan kerja, the labor force concept, di mana dalam pengumpulan data ketenagakerjaan seperti disarankan oleh ILO, ya, Organisasi
buruh internasional, International Labour Organization, ILO ya, organisasi di bawah PBB. Yang membagi penduduk tadi, usia kerja 15 tahun dan bukan usia kerja kurang dari 15 tahun. Usia kerja adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, ini sensus yang lama. Sorry, saya belum perbaharui. Ini sudah kita bahas. Ya. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Pengangguran atau unemployed. Ya. Nah, bukan angkatan kerja, penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang masih sekolah, Anda berarti masuk kategori ini, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lain di rumah sakit, penjara, dan sebagainya. Jadi orang-orang yang hari ini dirawat di rumah sakit, atau kemudian sedang menjalani hukuman di penjara, itu adalah masuk kategori bukan angkatan kerja, walaupun usianya adalah usia kerja. Karena tidak ada yang bisa diharapkan dari mereka. Gitu ya, maka dianggap sebagai bukan angkatan kerja. Itu ya sama seperti mengurus rumah tangga juga begitu, orang yang ke sekolah juga begitu. Ya, angkatan kerja itu ada yang bekerja secara penuh, ada yang bekerja tidak penuh, underemployed, setengah menganggur gitu ya. Tapi dia bekerja judulnya, walaupun dia tidak bekerja penuh. Atau kemudian mereka yang masih aktif mencari pekerjaan, menganggur. Pertama kali bisa jadi dia pertama kali mencari pekerjaan, fresh graduate, belum pernah bekerja, sedang mencari pekerjaan. Ya, baru tamat wisuda atau baru tamat SMA, kemudian mencari pekerjaan dan belum bekerja sampai hari ini. Maka kategorinya adalah menganggur. Atau kemudian sudah pernah bekerja sebelumnya, bisa jadi seperti itu. Dan juga mereka yang sudah putus asa mencari pekerjaan dan tidak mau bekerja. Akhirnya ada juga orang-orang yang tidak mau cari pekerjaan lagi gitu, karena menganggap tidak ada pekerjaan yang akan mau menerimanya, atau ya banyak faktor lainnya seperti itu. Oke, maka dia kategorinya adalah menganggur. Oke, apa yang dimaksud dengan bekerja? Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Paling sedikit 1 jam. Tidak putus dalam seminggu yang lalu. Gitu loh. Dalam artian dia walaupun bekerja 1 hari itu 1 jam, atau totalnya dalam 1 minggu itu 1 jam, tapi tidak putus. Nah, dia terus lakukan itu. Nah, dia dikategorikan sebagai bekerja. Nah, kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan bekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Bisa saja Anda bekerja tapi tidak menerima upah, gitu loh. Membantu keluarga, ya, membantu teman Anda dalam melakukan usaha atau kegiatan ekonomi, maka Anda juga dikategorikan bekerja, walaupun tidak menerima upah. Nah, punya pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja, itu seperti apa? Yaitu seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panenan, mogok, dan sebagainya. Contoh adalah pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin-mesinnya rusak, ya, dan seterusnya, maka dia tidak bekerja. Atau sekarang Anda baca media online ya, misalnya menginformasikan kapal lintas Kepri atau kapal tujuan Lingga misalnya tidak beroperasi. Kenapa? Karena tidak adanya bahan bakar misalnya. Bisa jadi seperti itu juga, masuk kategori punya pekerjaan tapi sedang tidak bekerja. Kru kapalnya jadi tidak bekerja karena kapalnya tidak jalan karena masalah bahan bakar minyak yang terbatas. Lalu kemudian kategori yang mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan itu seperti apa? Adalah kegiatan seseorang yang sedang tidak bekerja dan pada saat survei itu dilakukan, dia sedang mencari pekerjaan. Nah, seperti misalnya belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Atau sudah pernah bekerja, tapi karena suatu hal dia berhenti dan kemudian sekarang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Anda bisa lihat orang-orang ini. Jadi yang dikatakan mencari pekerjaan yang seperti itu. Orang yang sedang berusaha mencari pekerjaan, atau dalam artian dia belum pernah kerja, sedang mencari pekerjaan, atau sudah pernah bekerja, tapi sedang tidak punya pekerjaan dan kemudian sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Maka kategorinya adalah mencari pekerjaan. Oke, mencari pekerjaan itu adalah usaha yang tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan. Ini kalau bicara tentang sensus ekonomi, ya. Jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan permohonannya telah dikirim lebih dari 1 minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Anda melamar pekerjaan, membuat surat lamaran, dikirimkan kepada satu perusahaan atau tempat pekerjaan,
Nah, Anda tetap mencari pekerjaan judulnya karena Anda belum diterima statusnya gitu ya, walaupun sudah mengirimkan lamaran pekerjaan. Nah, atau kemudian mereka yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain, tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka. Intinya mereka tidak dapat disebut sebagai pengangguran terbuka. Ya. Lalu apa sebenarnya pengangguran terbuka? Sebagaimana data atau informasi yang hari ini kita peroleh dari BPS ya, yang di-share, dibagi-bagikan oleh media sosial tentang TPT, tingkat pengangguran terbuka. Yang seperti apa itu tingkat pengangguran terbuka? Yaitu mereka yang mencari pekerjaan, ya. Lalu kemudian mereka yang sedang mempersiapkan usaha, lalu mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, lalu mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah ini ya, makanya tadi saya katakan bahwa hati-hati dalam mengambil sebuah kesimpulan, lalu kemudian membuat statement dari sebuah informasi yang kita peroleh. Kalau kita tidak paham apa sebenarnya maknanya. Nah, di sini Anda bisa lihat yang masuk kategori pengangguran terbuka itu adalah mereka yang sekarang sedang mencari pekerjaan, ya. Cari pekerjaan tapi belum dapat pekerjaan. Atau termasuk mereka yang saat ini sedang mempersiapkan usaha. Itu masuk kategori pengangguran terbuka karena usahanya belum jalan. Dia mau buka kedai kopi tapi masih cari karyawan, masih betulkan ruko, masih sedang mendesain interior, kemudian sedang mengurus perizinan kalau yang mungkin mau buka usaha industri ataupun mau buka usaha rumah makan ataupun tempat hiburan, mungkin masih harus melengkapi persyaratan-persyaratan sehingga belum bisa beroperasi. Maka mereka juga masuk kategori pengangguran terbuka. Atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Jadi ada juga orang-orang yang seperti ini. Ya, di kampung-kampung misalnya mereka tidak juga bekerja sebagai nelayan, tidak juga bekerja sebagai petani, tapi diam saja. Nah, karena merasa tidak punya pekerjaan, tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah putus asa dia. Atau tanda kutip ya, misalnya memang malas, tidak mau bekerja. Gitu. Atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Ada pekerjaan tapi ternyata belum mulai bekerja. Tadi banyak misalnya karena perusahaannya tidak beroperasi karena ada pembatasan sosial, maka kemudian dia dirumahkan, gitu ya. Ada pekerjaan tapi perusahaannya bilang di rumah saja lah, nggak usah ke tempat kerja karena nggak ada juga produksi yang kita lakukan atau pekerjaan yang bisa kita lakukan. Nah, mereka juga masuk kategori pengangguran terbuka. Jadi kita tidak bisa menuding begitu saja bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa. Karena bisa saja bukan karena pemerintah, tapi adalah karena pekerja itu sendiri yang memang sedang tidak bekerja atau memang tidak mau cari pekerjaan. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa paksa juga mereka harus bekerja semuanya. Padahal kalau mereka semua bisa bekerja, beroperasional, ya maka akan punya implikasi atau dampak terhadap sektor-sektor yang lainnya, terutama sektor ekonomi tentunya akan bergerak. Kalau semua pekerja atau angkatan kerja, usia kerja yang penduduk usia kerja dan merupakan angkatan kerja itu semuanya bekerja, berproduksi, maka otomatis perekonomian akan berjalan dengan baik. Oke, ini hitungan rumusan, nanti Anda bisa baca. Nah, banyak hal yang mungkin menarik untuk bisa dibahas ya berkenaan dengan topik ketenagakerjaan. Misalnya ya tadi Anda harus pelajari lagi, lihat nanti data-data dari statistik ya BPS. Anda bisa buka di websitenya untuk kemudian ketikkan apa yang Anda perlukan di situ untuk mengetahui apa sebenarnya maksud daripada informasi-informasi tersebut, supaya kita jangan gagal paham atau kemudian jangan menyebarkan berita-berita hoax yang sebenarnya kita sendiri nggak paham gitu, main share saja. Nah, oleh karena itu kita harus mulai memahami apa yang terjadi dalam situasi saat ini, gitu ya. Nah, Anda lihat misalnya topik-topik yang cukup menarik dalam ketenagakerjaan adalah pertambahan angkatan kerja, supply of labor, ya tentunya dikaitkan dengan jumlah angka kelahiran atau kemudian jumlah penduduk, ya berdasarkan sensus penduduk tadi, penduduk Indonesia saat ini sudah 270 juta lebih berdasarkan sensus tahun 2020, gitu ya. Nah, tadi Anda bisa lihat berapa jumlah angkatan kerjanya. Itu angkatan kerjanya bekerja tidak hari ini. Kalau angkatan kerjanya bekerja, ya maka dia akan berdampak kepada
pertumbuhan sektor ekonomi atau berdampak pada kondisi yang lainnya. Kemudian pertambahan permintaan untuk mempekerjakan tenaga kerja, demand for labor. Ya, kita tahu bahwa kondisi hari ini masih sangat sulit mungkin lapangan-lapangan usaha untuk membuka operasionalnya karena memang situasinya masih sangat terbatas. Oleh karena itu sedang dilakukan upaya-upaya pemerintah. Kenapa kemudian pemerintah membuat kebijakan vaksinasi secara massal supaya orang bisa kembali bekerja seperti biasa ya, karena sudah ada antisipasinya dengan vaksinasi misalnya supaya tidak mudah tertular atau tidak mudah menularkan, sehingga dengan demikian maka operasional lapangan usaha yang memang harus dilakukan dalam jumlah kapasitas yang besar sudah bisa memulai kembali pekerjaannya dengan mengizinkan para karyawan atau tenaga kerjanya untuk kembali bekerja seperti biasa gitu. Nah, pada kondisi hari ini mungkin kita belum melihat seperti itu. Nah, ini yang mungkin kebijakan yang dilakukan pemerintah ya, itu yang kita lihat hari ini. Kenapa kemudian pemerintah mengejar vaksinasi? Ya salah satunya adalah supaya lapangan usaha kembali bisa beroperasi ya, karena tidak ada pembatasan dalam hal jumlah orang yang harus ada di dalam sebuah tempat pekerjaan. Lalu kemudian technological process ya, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Ini akan berkenaan dengan peningkatan upah. Ya tentu teknologi akan membawa dampak kepada bagaimana peningkatan produktivitas. Ya misalnya hari ini mungkin banyak orang yang juga tergantikan dengan teknologi. Kalau dulu perlu orang untuk kemudian bekerja, tapi hari ini ternyata pekerjaan itu bisa diatasi dengan adanya teknologi. Nah, kemudian akhirnya mengurangi peluang pekerjaan bagi seseorang. Jadi teknologi dari satu sisi ada mendatangkan keuntungan, tapi di sisi lain juga menimbulkan persoalan ataupun dampak kepada sektor lainnya. Lalu kemudian human capital dan kompetensi pekerja. Ya, tadi saya katakan bahwa capital sumber daya ya, human manusia atau modal sumber daya manusia. Kompetensi pekerja ini merupakan sumber apa ya? Sumber daya yang sangat penting bagi sebuah negara tentunya. Maka harus dikelola dengan baik dan harus produktif tentunya. Percuma kita punya jumlah penduduk yang banyak tapi ternyata mereka tidak punya kompetensi bekerja yang baik, tidak punya skill, tidak punya tingkat pendidikan yang juga tinggi, ya, sehingga ini akan menjadi apa ya ukuran bagi kualitas sebuah human capital. Ya. Dan kita sadari benar bahwa kalau potensi sumber daya manusia ini habis, beda dengan daya alam lainnya yang habis. Lalu kemudian kesempatan kerja, ya, topik tentang kesempatan kerja, bagaimana kesempatan kerja saat ini di saat pandemi COVID-19 ya. Lalu upah nominal dan upah real, ya, bagaimana pemerintah kemudian harus bisa menstabilkan kondisi, mengimbangi bagaimana sektor produksi atau pengusaha juga bisa tetap beroperasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dan juga tapi tidak mengabaikan upah bagi pekerja yang tentunya harus humanis dan tentunya sesuai dengan kebutuhan hidup layak pada saat ini. Lalu soal kewirausahaan, bagaimana entrepreneurship itu digalakkan ya, supaya bisa salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan, gitu ya. Nah, itu antara lain kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan supaya masalah ketenagakerjaan ini bisa diatasi. Jadi kenapa kita digalakkan untuk kemudian membuka usaha atau kemudian menjadi seorang entrepreneur? Karena dengan Anda membuka entrepreneur, paling tidak menempatkan Anda sebagai posisi angkatan kerja yang bekerja. Gitu ya. Nah, ketika Anda membuka lapangan usaha dan usaha Anda berjalan, maka Anda tidak kategori pengangguran. Nah, lalu kemudian dari usaha yang Anda buka tersebut, Anda membuka lapangan pekerjaan karena mempekerjakan karyawan. Maka otomatis akan mengurangi jumlah mereka yang angkatan kerja, tapi bisa bekerja dengan Anda yang membuka lapangan usaha pekerjaan tadi. Nah, itu yang bagian-bagian kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah berkenaan dengan pengangguran tadi. Jadi memang tidak bisa hanya pemerintah saja, tapi semua pihak stakeholder harus sama-sama berupaya untuk bisa saling bersinergi dalam tentunya persoalan-persoalan soal ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan. Nah, ini ukuran-ukuran ya, supply of labor. Saya tidak bisa baca.
Oke, kita lihat keputusan untuk bekerja. Apa sebenarnya keputusan untuk bekerja itu? Yaitu suatu keputusan sebagaimana menggunakan waktu seseorang. Ya, jadi Anda memutuskan untuk bekerja itu kalau Anda melakukan upaya-upaya usaha-usaha yang tadi ya bisa dikatakan bisa dia itu dibayar gaji atau tidak, ya. Juga bisa bekerja untuk memperoleh pembayaran dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan, pakaian, dan lain-lain. Jadi keputusan seseorang untuk menggunakan waktunya memilih antara bekerja untuk memperoleh pembayaran atau untuk santai. Bisa saja orang bekerja itu karena mencari hiburan, ya, bukan karena untuk mencari pendapatan, karena pendapatannya dia mungkin sudah punya, misalnya, tapi hanya sekedar mencari mengisi waktu santainya atau leisure-nya. Ini keputusan bekerja. Lalu demand for labor, demand ini permintaan atas tenaga kerja, ya, di mana faktor produksi atau pekerja merupakan drive demand. Ya. Pekerja diminta untuk bekerja hanya kalau ada permintaan terhadap produk yang dihasilkannya. Balas jasa sama dengan upah atau gaji. Jadi kapan pekerja itu akan dipekerjakan kalau ada permintaan produksi satu barang. Nah, itu yang kondisinya hari ini terjadi. Ketika orang tidak beraktivitas, maka otomatis akan menurunkan permintaan akan satu barang dan jasa. Nah, atau hari ini permintaan barang dan jasa meningkat pada satu sisi yang berbeda. Misalnya, hari ini kalau kita lihat di tengah situasi pandemi COVID dan pembatasan-pembatasan sosial, ada PPKM ya, yang membatasi orang untuk bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, maka kemudian sektor usaha jasa pengantaran atau paket itu ya, ekspedisi dan sebagainya, itu yang hari ini bergerak, gitu kan? Nah, cukup punya peran karena orang tidak bergerak kemana-mana, diam di rumah. Akhirnya jasa ekspedisi yang kemudian menghubungkan antara pedagang dengan pembeli itu dalam menggunakan aplikasi tertentu sehingga terjadi aktivitas pergerakan barang oleh jasa ekspedisi misalnya. Ada juga yang bergerak, tapi ada juga yang kemudian tidak bergerak, gitu ya. Nah, bagi pengusaha ada labor cost tercermin dalam upahnya, upah atau gaji, yang antara lain dihitung dengan menggunakan marginal productivity-nya. Nah, masalah kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, tentunya wirausaha juga merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk kemudian mengatasi masalah pengangguran terbuka tadi, yaitu berusaha sendiri, di mana balas jasanya adalah profit bukan upah. Jadi kalau Anda membuka lapangan usaha atau berusaha sendiri, misalnya berdagang atau kemudian menjual jasa, maka Anda hasilnya adalah berupa profit bukan upah. Ya. Nah, faktor produksi selain daripada ini, kalau dilihat dari sisi faktor produksi, di mana posisi tenaga kerja? Nah, merupakan bagian penting dari sebuah faktor produksi. Selain tanah, ya. Kalau tanah itu balas jasanya sewa. Ya. Kalau labor, buruh atau tenaga kerja, balas jasanya adalah upah atau gaji, wage or salary. Kalau modal, itu balas jasanya adalah bunga, interest, atau kemudian dividen, ya, keuntungan. Kalau entrepreneurship, kewirausahaan, balas jasanya adalah laba atau profit atau keuntungan. Nah, terdiri dari accounting profit dan economic profit yang memasukkan unsur-unsur opportunity cost, biaya-biaya kesempatan, gitu ya. Oke, status pekerjaan. Kita bisa lihat orang itu berstatusnya seperti apa. Pengusaha tanpa buruh atau berusaha sendiri itu disebut dengan on account worker, ya. Pengusaha tanpa buruh atau berusaha sendiri, ya. Misalnya dia buka toko, kemudian dia sendiri yang melayani, gitu ya, tanpa ada tenaga kerja. Atau pengusaha dengan menggunakan buruh. Nah, terdiri dari buruh tetap atau buruh tidak tetap. Ya, bisa Anda bayar gaji bulanan atau bisa membayar gaji harian. Ya. Lalu kemudian ada buruh atau karyawan, employee. Atau kemudian ada pekerja keluarga yang tidak dibayar, unpaid family worker. Dia bantu keluarganya di rumah, tapi tidak dibayar, gitu misalnya. Ya, hanya membantu keluarganya saja. Nah, merupakan faktor penting dalam proyeksi kesempatan kerja di suatu wilayah. Jadi, status-status ini merupakan faktor penting dalam kita bisa memproyeksi, memperkirakan kesempatan kerja di suatu wilayah. Nah, ini menjadi suatu kebijakan nantinya. Jadi, informasi-informasi ini akan menjadi satu dasar dalam menyusun alternatif-alternatif kebijakan. Ya, atau kemudian menyusun sebuah alternatif-alternatif bagi keputusan politik tentunya.
Oleh karena itu, maka perlu melihat semua variabel yang mempengaruhi komposisi status pekerjaan di masa yang akan datang. Ya. Lalu ada istilah upah atau wage. Ya. Apa itu upah? Upah itu adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Ya, jadi upah itu diterima dari seorang pengusaha kepada buruh atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi upah bisa diterima di muka sebelum bekerja atau setelah pekerjaan itu selesai. Nah, besarnya tergantung dari demand and supply of labor serta peraturan perundang-undangan. Jadi di sini pemerintah juga membuat aturan tentang UMK, upah minimum kabupaten kota atau upah minimum provinsi atau upah minimum kebijakannya ya, untuk memberi jaminan kepada mereka yang baru bekerja dalam rentang 1 tahun ke bawah. Jadi UMK itu upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah upah yang dijadikan standar bagi mereka yang baru bekerja di bawah 1 tahun. Nah, itu maksudnya dalam artian melindungi pekerja itu sendiri. Disitulah peran pemerintah bagi angkatan kerja yang bekerja, memberi jaminan bahwa orang akan bekerja dengan upah minimum sekian, yang berdasarkan pada ukuran-ukuran tertentu. Salah satunya adalah kebutuhan hidup layak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, indikator-indikatornya. Atau kemudian ada gaji pokok, tunjangan-tunjangan seperti makan, transport, lembur, THR, kesehatan, perumahan, asuransi, ya, natura dan inatura, bonus atau hadiah kerja dan lain sebagainya. Jadi intinya semua itu adalah bicara soal upah. Nah, lalu kemudian tinggal dilihat bagaimana sisi penerimaannya. Nah, contoh komponen upah, ya, upah tetap itu ada upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan masa kerja. Ini biasanya fix ya, menjadi penilaian bagi pekerja atau bagi pengusaha dalam menetapkan ukuran gaji ataupun upah. Lalu tinggal ditambah. Nah, kalau ada perusahaan-perusahaan yang merasa bahwa untuk memotivasi pekerjanya supaya lebih punya kinerja yang baik atau produktivitas yang tinggi, maka ada tambahan tunjangan seperti makan, transportasi, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, bonus prestasi, kerja shift, lembur dan sebagainya. Kalau di kita kan wajib itu BPJS kesehatan ya, jaminan sosial bagi tenaga kerja, BPJS kesehatan gitu ya, itu dipotong dari upah yang diterima oleh pegawai dan di-share antara pekerja dengan penusahanya dalam membayar potongan tunjangan tersebut gitu. Maksud di sini ada potongan BPJS ketenagakerjaan. Nah, BPJS ketenagakerjaan ini adalah jaminan bagi pekerja dalam kecelakaan kerja gitu ya. Jadi kalau terjadi kecelakaan kerja maka di-cover dengan asuransi dari BPJS ketenagakerjaan, termasuk dengan tunjangan hari tua ataupun tunjangan pensiun gitu ya bagi pekerja yang sebagai pegawai tetap atau pekerja tetap. Lalu ada pajak penghasilan dan iuran serikat pekerja. Nah, iuran serikat pekerja ini disepakati karena para pekerja itu membentuk ataupun menjadi anggota dari satu serikat pekerja. Nah, tentu untuk dalam rangka operasional serikat pekerja maka diperlukan iuran dari keanggotaan para pekerja tersebut yang bisa saja dititipkan lewat perusahaan untuk kemudian dilakukan pemotongan. Nanti baru ditagihkan oleh pengurus serikat pekerja kepada pihak perusahaan. Jadi tidak pekerja yang membayarkan secara langsung, tapi melalui perusahaan-perusahaan tadi. Nah, lalu ada kebutuhan hidup layak ya. Ini salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memberi jaminan kepada para pekerja bahwa standar hidup minimalnya sekian, maka paling tidak upah minimum yang diterima adalah sama dengan kebutuhan hidup layak atau lebih tinggi daripada kebutuhan hidup layak tentunya yang idealnya. Nah, peraturan yang terbaru nanti Anda bisa download itu didasarkan pada peraturan Menaker nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2016 tentang kebutuhan hidup layak, di mana KHL tahun 2020 ini terdiri dari 7 bagian dalam 64 komponen. Nah, nanti kita akan satu sesi melakukan survei kebutuhan hidup layak dengan menggunakan indikator yang ada di dalam peraturan Menteri
nomor 18 tahun 2020 ini. Nanti ada kuesionernya, kita turun ke lapangan, kita mencari harga yang ada saat ini, maka itulah standar kebutuhan hidup layak yang harusnya diterima oleh satu orang pekerja bujangan ya, atau single gitu ya, belum menikah. Nah, nanti ada satu sesi kita akan melakukan survei ke lapangan, lalu kemudian kita akan mengolah data tersebut dalam sebuah tabel induk untuk kita mendapatkan hasil berapa nilai kebutuhan hidup layak. Nanti kita akan turun ke pasar. Nanti kita akan bagi dua kelompok, ada yang turun ke pasar Tanjung Pinang, ada yang masuknya di pasar lama, ada yang turun di pasar Bintan Center, misalnya, untuk memudahkan kita. Atau bisa saja kita pergi ke Bintan, gitu ya, untuk mendapatkan KHL di Kabupaten Bintan. Nah, ini ya, perhitungan-perhitungan KHL. Selain KHL tadi, upah minimum juga ditentukan berdasarkan berapa pertumbuhan ekonomi di satu daerah, berapa tingkat inflasi. Inflasi ini harga kenaikan barang. Ya. Bagaimana kemampuan keuangan daerah dan bagaimana kemampuan pengusaha atau perusahaan. Jadi harus dipertimbangkan juga kemampuan perusahaan atau pengusaha dalam membayarnya. Kalau tidak mampu, maka ada kebijakan-kebijakan tertentu yang masih bisa diberikan kepada pengusaha untuk kemudian kesepakatan dengan para pekerjanya dalam menunda pembayaran upah minimum tadi. Tapi tetap harus dibayarkan. Lalu kemudian produktivitas dari pekerja itu sendiri. Nah, bagaimana ukuran-ukuran produktivitas? Biasanya kita menggunakan data-data dari BPS tentunya. Oke, lalu kemudian analisa KHL dan upah minimum provinsi. Tentunya akan muncul persepsi-persepsi ya di antara, ya tentu masing-masing menginginkan sesuai harapannya masing-masing, misalnya ya. Pandangan pekerja tentu dia ingin upah yang cukup tinggi. Nah, sedangkan pengusaha mungkin tidak punya kemampuan untuk bisa membayar lebih sesuai dengan keinginan dari para pekerja. Akhirnya diambillah jalan tengah. Makanya salah satu peran pemerintah adalah menetapkan kebijakan tentang upah minimum. Dengan kebijakan pemerintah tersebut, pemerintah akan berada pada dua sisi, baik pada sisi pengusaha dan juga pada sisi pekerja, sehingga dua-duanya bisa tetap berjalan dengan baik. Gitu ya. Dan itu peran pemerintah. Jadi pemerintah tidak berat ke pengusaha atau tidak hanya berat kepada pekerja, tapi berada pada dua sisi, yaitu pada sisi pengusaha dan juga pada sisi pekerja. Nah, penetapan upah minimum provinsi dengan pertambahan kesempatan kerja di daerah, ini adalah masalah excess supply of labor. Kadang-kadang hari ini yang kenapa muncul polemik adalah soal tenaga kerja asing yang berasal dari Cina misalnya, itu timbul kenapa? Karena merasa bahwa ada ketidakadilan misalnya ya. Kesempatan kerja yang harusnya bisa diperoleh oleh angkatan kerja di lokal, tapi kenapa kemudian diserahkan kepada pekerja asing. Nah, ini yang kemudian memerlukan sebuah kebijakan khusus, dan pemerintah telah menetapkan itu tentang, ya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Omnibus Law, lalu kemudian pemerintah ada menurunkan peraturan pemerintah. Jadi turunan daripada Undang-Undang Omnibus Law itu yang mengatur tentang tenaga kerja asing. Ada pembatasan-pembatasan yang harus dipenuhi oleh pengusaha supaya mengamankan kesempatan kerja di daerah. Jadi tidak menghilangkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja di daerah. Nah, lalu kemudian penerapan UMP dan produktivitas. Nah, diharapkan dengan adanya penerapan upah minimum ini, produktivitas akan semakin meningkat. Orang akan termotivasi untuk bekerja, ya. Nah, ataupun ada labor substitution, ya, pertukaran tenaga kerja, misalnya. Ya, dengan teknologi, ya, labor substitution ini, misalnya ternyata situasinya hari ini pekerja-pekerja itu bisa digantikan oleh teknologi. Ini yang menjadi persoalan-persoalan yang hari ini mungkin mengemuka dan ya bisa menjadi sebuah polemik dan kemudian bisa ditarik sebagai tuntutan-tuntutan dan kemudian bisa menjadi persoalan-persoalan secara politik ya, yang harus kemudian menghasilkan sebuah keputusan yang tentunya bagi kepentingan orang banyak tentunya. Nah, ini ya. Jadi persoalan-persoalan ini yang kemudian nanti akan dianalisis oleh politisi, oleh pemerintah, dan termasuk oleh administrasi negara. Bagaimana orang politik kemudian bisa melindungi warga negara dengan hasil kerjanya berupa peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja. Kalau kita bicara hari ini adalah soal kepentingan pekerja. Lalu kemudian pemerintah menerjemahkan atas undang-undang yang sudah diputuskan oleh lembaga legislatif sebagai lembaga politik untuk kemudian diproses
sesuai dengan peran pemerintah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh stakeholder tentunya. Lalu kemudian ya kebijakan-kebijakan tadi yang dihasilkan oleh pemerintah, yang diputuskan oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan, lalu kemudian dieksekusi, dilaksanakan oleh administrasi publik ataupun administrasi negara atau birokrasi pemerintahan untuk kemudian diberikan pelayanan kepada publik yang maksimal tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian disitulah kelompok-kelompok kepentingan kemudian akan melihat ataupun memberikan evaluasi atau memberi umpan balik untuk kemudian merespon apakah puas atau tidak puas terhadap apa yang sudah diberikan oleh pemerintah ataupun negara tentunya. Baik ya. Tadi kita sudah singgung juga tentang tingkat pengangguran. Nah, ini Anda bisa baca sendiri nanti sisanya. Baik, itu ya slide yang sudah saya juga masukkan di dalam Google Classroom. Anda bisa baca kembali kalau masih belum jelas atas apa yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan atas apa yang sudah saya sampaikan ini. Saya stop share-nya ya. Silakan kalau ada pertanyaan.